Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Farabi dengan NPM 18542310002 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang size reduction atau pengecilan ukuran. Size reduction merupakan pengecilan secara mekanis tanpa mengubah sifat-sifat kimia dari bahan. Pengecilan ukuran meliputi pemotongan, penghancuran, dan penggilingan. Tujuan pengecilan ukuran yang pertama mendukung ekstraksi bahan, yang kedua memperoleh produk dengan bentuk dan ukuran seragam sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempertinggi reaktivitas bahan sehingga proses pengolahan berjalan dengan baik. Yang keempat, memberikan bentuk dan ukuran yang bersifat estetis sehingga memberikan penampakan yang lebih menarik. Gaya-gaya yang digunakan dalam pengecilan ukuran yang pertama ada kompresi, pemukulan, dan geseran. Dengan prinsip kerja kompresi, pemukul, dan repetition. Mesin untuk kompresi itu ada crushing rolls, dan mesin untuk gaya pemukulan itu ada hammer mill, dan mesin untuk gaya geseran itu ada disc repetition mill. Gaya kompresi itu penghancuran bahan dengan ukuran yang kasar. Gaya pemukulan sebagai penghancur dengan ukuran besar, sedang, halus untuk berbagai macam bahan. Dan gaya geser untuk bahan yang lebih lunak, tidak kasar, dengan ukuran yang lebih halus, seperti penggilingan tepung. Alat dalam pengecilan ukuran. Yang pertama itu ada crushing rolls. Terdiri dari dua rel silinder baja yang masing-masing berputar berlawanan arah. Gaya kompresi dari dua rel akan menghancurkan bahan dan perbedaan kecepatan antar rel menimbulkan gaya geser. Hammer mill terdiri dari pemukul yang berputar dan saringan transformasi menghancurkan bahan dengan cara tuburan energi kinetik yang dihasilkan hammer dihamburkan pada bahan. Dipergunakan untuk memperkecil ukuran bahan pakan berupa biji-bijian kering atau bahan pakan lainnya. Repetition mill terdiri dari dua plat kasar, satu diam, yang lain berputar, kecepatan berputar 1200 rpm. Kehalusan dari pengecilan dikendalikan oleh tipe plat dan jarak antar plat. Selanjutnya itu penggilingan. Penggilingan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penggilingan basah dan penggilingan kering. Penggilingan basah memiliki keuntungan mudah memperoleh bahan yang sangat lembut, suhu tinggi dapat dihindarkan, sedikit kemungkinan terjadi bahaya oksidasi seperti ledakan. Tujuannya untuk memperoleh produk yang sangat halus dan selalu mengikutsertakan air, misalnya dalam desintegrator, pengecilan ukuran koloid, penggilingan dalam industri coklat, dan lain-lain. Penggilingan kering memiliki keuntungan mendapatkan bahan yang halus dan kering. Tujuannya untuk mendapatkan bahan yang kering seperti tepung, bubuk. Perlu diperhatikan mengenai penguapan air dan bahan mudah menguap lainnya dan dekomposisi karena panas dan oksidasi. Semua terjadi karena suhu tinggi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, karakteristik ukuran. Pengecilan ukuran bahan digolongkan dalam 3 kelas. Yang pertama, kisaran dimensi dengan ukuran terkecil 3,125 mm, kisaran ayakan dengan ukuran 0,07 sampai dengan 3,125 mm. Yang ketiga, kisaran mikroskopis yang memiliki ukuran kurang dari 0,07 mm. Ukuran yang digunakan dinyatakan dengan mesh maupun mm. Mesh sendiri adalah jumlah lubang yang terdapat dalam 1 inci persegi, square inch. Jika dinyatakan dalam milimeter, maka angka ditunjukkan merupakan besar material yang diayak. Pengayakan. Proses pemisahan partikel
yang berdasarkan atas ukuran partikel, terutama dalam keadaan kering, dan dikarenakan terhadap bahan-bahan yang bersifat heterogen padat. Bahan yang lolos ayakan disebut oversize atau overflow. Persamaan pada size reduction. Besarnya energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan ukuran pada bahan padat dihitung menggunakan salah satu dari 3 persamaan di bawah ini. Yang pertama ada hukum Kick, menyatakan bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan ukuran tergantung pada perbandingan antara ukuran awal bahan terhadap ukuran akhir bahan, dan dapat dinyatakan dalam E sama dengan KK ln D1 dibagi D2, di mana E adalah energi yang diperlukan per satuan massa, KK adalah konstanta Kick, D1 adalah ukuran awal rata-rata bahan, D2 adalah ukuran akhir setelah dikecilkan. Yang kedua itu adalah hukum Rittinger, menyatakan bahwa energi yang diperlukan untuk mengecilkan ukuran bahan tergantung pada perubahan luas permukaan bahan. Dalam bentuk persamaan dapat dinyatakan E sama dengan KR dalam kurung 1/D2 dikurang 1/D1, di mana Kr sama dengan konstanta Rittinger. Selanjutnya hukum Bond. Hukum Bond digunakan untuk menghitung energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan ukuran bahan, yaitu E per W sama dengan 100 D2 dikali 0,5 dikurang dalam kurang 100 per D1 E per W sama dengan dalam kurung 100 per D2 dikali 0,5 dikurang dalam kurung 100 per D1 dikali 0,5, di mana W indeks kerja bond untuk bahan hasil pertanian yang bersifat keras. D1 diameter lubang saringan yang memungkinkan meloloskan 80% bahan awal. D2 diameter lubang saringan yang memungkinkan meloloskan 80% bahan akhir. Selanjutnya, modulus kehalusan FM menyatakan keseragaman bahan atau tingkat kehalusan dengan jumlah bahan bagian yang tertinggal pada tiap-tiap ayakan per saringan yang digunakan dibagi 100. Contohnya, 500 gram kedelai digiling dengan hammer mill lalu disaring dengan ayakan tiller 20 mesh. Didapatkan 121 gram bahan kedelai giling. Tentukanlah fineness modulus atau FM. Penyelesaiannya diketahui kedelai 500 gram, bahan tertinggal 121 gram. Ditanya FM. Penyelesaiannya 121 gram dibagi 500 gram dikali 100%. Didapatkan FM 24,2%. Kali ini kita akan membahas mesin hammer mill. Hammer mill adalah mesin yang bertujuan untuk menghancurkan bahan material besar menjadi potongan-potongan kecil. Mesin ini memiliki banyak macam aplikasi di banyak industri. Dalam proses pengolahan partikel, mungkin ada sejumlah bahan yang memerlukan beberapa bentuk pengolahan. Hammer mill memiliki sebuah rotor terdiri dari serangkaian mesin disk terpasang pada poros horizontal yang menghancurkan material yang masuk. Di dalam hammer mill juga terdapat palu. Palu bebas ayun ini merupakan palu yang tersuspensi dari batang paralel pada poros dan melalui disk rotor. Palu ini sendiri berfungsi untuk mengurangi ukuran partikel bahan yang masuk. Keuntungan dan kekurangan
yang terdapat pada mesin hammer mill. Keuntungannya, yang pertama, mampu memproduksi berbagai macam ukuran partikel. Yang kedua, mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, biaya produksi lebih sedikit. Yang keempat, pemeliharaan mesin yang mudah. Selain keuntungan, mesin hammer mill juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut diantaranya. Yang pertama, mesin hammer mill ini merupakan mesin yang berisik dan dapat menimbulkan polusi debu. Yang kedua, mesin hammer mill ini menghasilkan variabilitas ukuran partikel yang lebih besar. Nah, pada video saya ini menunjukkan bagaimana cara kerja dari mesin hammer mill pada pabrik-pabrik besar, diantaranya pabrik karet yang terdapat di Sumatera Utara. Demikian materi yang saya sampaikan tentang size reduction atau pengecilan ukuran. Terima kasih sudah menonton.